Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Hasanah, NIM E20192131 Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yakni tentang materi inflasi dalam perspektif konvensional dan Islam. Yang pertama, definisi inflasi di sini adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu dan tempat tertentu. Seperti contoh, sekarang harga jeruk hari ini naik 3.000. Keesokan harinya akan naik 3.000 lagi. Dan seterusnya dalam waktu tertentu dan tempat tertentu juga. Inflasi di sini adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubung dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebihan sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi hingga ketidaklancaran distribusi barang. Adapun macam-macam inflasi, di sini ada 3, yakni inflasi berdasarkan sifat atau laju inflasi. Laju inflasi di sini ada 3 macam, yaitu merayap, inflasi merayap, yakni rendah atau di bawah 1-10%. Seperti halnya harga persaknya semen itu 50 kan ya, itu naik 5%. Jadi rendah naiknya harga itu. Harga semen yang asalnya 50 akan menjadi 55.000. Sedangkan yang kedua, inflasi menengah. Inflasi menengah itu antara 10 sampai 30. Tuh. Seperti harga minyak awalnya harganya 15.000 akan naik 18.000. Sedangkan inflasi tinggi atau di atas, yakni seperti halnya harga kambing. Harga kambing itu kalau dulunya itu harganya 1 juta, sedangkan sekarang itu harganya 2 juta. Itu naiknya 100%. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Contoh, permintaan semen banyak, barangnya sedikit, yakni akan terjadi inflasi. Inflasi penawaran itu timbul karena kenaikan kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif, barangnya sedikit, sedangkan permintaan tinggi, maka akan terjadi harga naik. Dan yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi, yakni inflasi yang berasal dari dalam negeri dan juga inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi di sini, inflasi permintaan. Inflasi permintaan itu bagaimana? Permintaannya tinggi sedangkan barangnya itu sedikit. Adapun inflasi penawaran, yakni barangnya sedikit dan permintaannya tinggi sehingga akan terjadi penaikan harga barang. Dan yang ketiga, inflasi campuran. Permintaannya tinggi. Di sini inflasi campuran antara permintaan, penawaran dan biaya itu tidak seimbang. Yang permintaan tinggi, sedangkan permintaan tinggi, penawarannya sedikit dan biaya produksi itu tinggi.
Jadi akan timbul inflasi tersebut. Inflasi dalam ekonomi Islam yaitu natural inflasi atau alami. Seperti contoh pada bulan puasa sampai hari raya itu kan, kalau bulan puasa itu biasanya harga yang biasa itu akan naik karena permintaan itu banyak sedangkan barangnya itu sedikit, sehingga terjadinya inflasi tersebut di bulan puasa sampai hari raya. Inflasi kan adalah naiknya harga secara umum. Tuh. Akibatnya akan terjadi inflasi. Yang kedua, human error inflation. Akan terjadi korupsi dan pajak yang berlebihan, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan antara pasar uang dan pasar barang tidak seimbang. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yakni menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam juga meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Juga mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa barang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, dan perdagangan, transportasi juga. Jadi, inflasi di sini, jika awalnya harga itu sekian akan naik sekian dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu, itu dinamakan inflasi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.